Selamat datang kembali di channel Wadaw21, tempatnya para pencinta film berkumpul minum kopi sambil menonton film yang wadaw alias keren abis. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Wadaw21 bisa sampai di 1000 subscriber. Kali ini Wadaw akan membagikan sebuah film yang berjudul Get Out. Film ini bercerita tentang seorang cewek yang menjual pacarnya yang berkulit hitam. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Film diawali dengan seorang lelaki berkulit hitam jalan sambil mengobrol melalui telepon dengan pacarnya. Lelaki ini mencari alamat sebuah tempat. Tiba-tiba sebuah mobil mengikutinya. Dan dari mobil turun seorang lelaki yang lalu mengunci leher si lelaki berkulit hitam tersebut, menyeret dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Scene berpindah di sebuah apartemen. Chris sedang berkemas menyiapkan barang bawaannya, ditemani pacarnya yang bernama Rose. Chris selalu bilang, apa mereka tahu kalau aku berkulit hitam? Do they know I'm black? Ternyata Chris akan pergi ke rumah orang tuanya Rose, calon mertuanya. Dan Chris merasa kurang percaya diri untuk bertemu dengan mereka karena dia berkulit hitam. Rose lalu meyakinkan Chris kalau orang tuanya bukan orang yang rasis. They are not racist. Di dalam perjalanan, Chris yang akan merokok dilarang oleh Rose. Chris lalu menelepon sahabatnya yang bernama Rod. Rod bekerja sebagai security bandara. Chris meminta tolong Rod untuk menjaga dan memberi makan kucing kesayangannya sampai hari Minggu. Rod menasihati Chris untuk jangan pergi ke rumah calon mertua yang berkulit putih. Chris dan Rose pun sampai. Di pekarangan rumah terlihat seorang tukang kebun berkulit hitam bernama Walter menyambut mereka. Dan sampai di depan pintu, ayah dan ibu Rose yang bernama Dean dan Missy pun turut menyambut mereka dengan ramah dan hangat sambil berpelukan. Di ruang tamu, mereka berempat mengobrol dengan canda dan tawa. Lalu Chris diajak oleh ayah Rose untuk home tour keliling rumah. Ayah Rose menunjukkan semua ruangan di rumah itu. It's Rose's little brother, there he is. I've heard a story. Picked these up in Bali. That's the basement, we had to seal it up. Di dapur, Chris dikenalkan kepada Georgina, asisten rumah tangga berkulit hitam. Tapi terlihat dia agak sedikit aneh, kaku, dan tatapannya seperti kosong. Di halaman belakang, Chris pun melihat si tukang kebun tadi. Sama seperti halnya Georgina, Walter pun agak sedikit aneh juga, kaku, dan tatapannya kosong. Lanjut, mereka berempat lalu ngeteh bareng di pekarangan. Ayahnya Rose juga bertanya kepada Chris, apakah Chris merokok? Chris menjawab sedang mencoba untuk berhenti. Ayah Rose lalu menyarankan Chris meminta bantuan ibunya Rose untuk berhenti merokok dengan metode hipnosis. Ibunya Rose adalah seorang psikiater. Lalu ayah Rose bilang kepada Chris kalau dia ingin Chris mengikuti pesta tahunan teman-teman keluarga mereka yang sudah dilakukan sejak lama. Rose sedikit malas mengikuti pesta tahunan itu. Lalu Jeremy, adiknya Rose pun datang. Mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol pada saat makan malam. Perbincangan mereka begitu hangat, walau kadang membuat Chris sedikit canggung. Tapi dalam acara ramah tamah tersebut, Jeremy memang agak rese terhadap Chris, yang membuat Rose, ibu dan ayahnya sering menyetop omongan Jeremy. No, Jeremy, stop. Di tengah tidurnya, Chris terbangun lalu dia keluar rumah untuk jalan-jalan sebentar mencari udara segar. Pada saat Chris mengeluarkan rokoknya, tiba-tiba Walter berlari sangat kencang ke arah Chris. Chris cukup ketakutan, apalagi di saat yang sama dia melihat Georgina yang sedang berkaca sendirian di tengah malam. Chris memang merasa aneh dengan kedua orang pembantu berkulit hitam di rumah itu. Lanjut, Chris lalu masuk kembali ke rumah dan pada saat melewati ruang kerja ibunya Rose bilang kalau merokok itu berbahaya. Dia lalu meminta Chris untuk masuk ke ruangannya. Ibunya Rose bertanya kepada Chris sambil terus mengaduk-ngaduk tehnya dengan sendok. Chris sepertinya mulai merasakan hipnosis itu sambil dia menceritakan masa kecilnya. Chris menerawang masa kecilnya, dia ceritakan ibunya. Sambil bercerita, Chris mulai menangis. Ibunya Rose masih terus mengaduk-ngaduk cangkir tehnya. Tiba-tiba Chris tidak bisa bergerak sama sekali dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan terbangun di pagi hari di tempat tidurnya dalam keadaan terkaget-kaget.
Chris lalu jalan-jalan pagi di hutan sekitaran rumah sambil foto-foto. Secara tidak sengaja, Chris melihat Georgina yang sedang bercermin. Karena penasaran, diarahkan kameranya ke arah Georgina. Georgina yang sedang merapikan rambutnya kaget saat tahu kamera Chris mengarah kepadanya. Chris lalu mendekati Walter yang sedang membelah kayu bakar. Chris menyapa Walter dengan gaya kulit hitam pada umumnya. Walter tertawa dengan mimik yang aneh, membuat Chris terdiam. Walter pun minta maaf soal semalam, karena setiap malam Walter selalu melakukan olahraga berlari. Perbincangan selesai dengan rasa bingung di wajah Chris. Chris bercerita kepada Ross kalau tadi malam Chris dihipnotis oleh ibunya Ross. Chris merasa mual kalau mengingat tentang rokok. Chris pun menceritakan tentang Walter kepada Ross. Walter agak aneh. Kemudian datanglah tamu-tamu yang akan menghadiri pesta ke rumah itu. Hal aneh terlihat lagi. Walter yang katanya tukang kebun dan berkulit hitam, bercipika-cipiki menyambut kedatangan tamu undangan yang berkulit putih. Chris dikenalkan kepada beberapa tamu undangan dan mereka semua mengatakan hal positif dari Chris yang berkulit hitam. Semua tamu undangan di tempat itu adalah lansia berkulit putih dan suami mereka memiliki kekurangan secara fisik. Chris lalu memisahkan diri untuk foto-foto. Dia melihat dari semua tamu undangan ada satu yang berkulit hitam, namanya Logan. Chris mendatanginya dan bilang senang bisa bertemu saudara di tempat ini. Logan berbalik dengan tatapan kosong. Dalam perbincangan itu, Chris merasa ada keanehan. Ditambah lagi, istrinya Logan yang berkulit putih, berumur jauh di atasnya, mendatanginya dan membawa dia dari tempat itu. Chris lalu memberikan salam khas orang kulit hitam, tetapi orang tersebut membalas salamnya dengan cara yang berbeda. Chris bertambah bingung. Chris lalu berbincang-bincang di kursi taman dengan seorang buta pemilik galeri foto yang bernama Jim. Chris pun nyambung mengobrol dengannya. Chris lalu masuk ke rumah, banyak orang di dalam rumah. Tetapi pas Chris sudah naik ke kamar, semua tamu tersebut tiba-tiba terdiam dan menatap Chris. Wadaw, apa ini? Sampai di kamar, Chris sedikit kesal karena charger handphonenya ada yang mencabut. Chris menceritakan hal itu kepada Ross dan Chris pikir itu adalah ulah Georgina. Chris lalu menelpon sahabatnya, Rod. Chris menceritakan kalau orang-orang di sini melihat Chris seperti belum pernah melihat orang berkulit hitam. Chris pun bilang kalau tadi malam dia dihipnotis. Rod mendengar itu langsung bilang kalau Chris harus cepat pergi dari rumah Ross. Nigga, get the fuck out of here. Chris bilang semua orang berkulit hitam di sini melupakan kebiasaannya. Shit out of him. Thanks, Rod. Bye. Setelah telepon terputus, tiba-tiba Georgina datang. Georgina meminta maaf karena memegang barang-barang Chris pada saat membersihkan meja. Dan tidak sengaja membuat handphone Chris terlepas dari chargernya. Pada saat Chris berbicara tentang orang kulit putih, tiba-tiba saja Georgina menangis lalu tertawa dan meninggalkan Chris dengan tergesa-gesa. Oh, no. Chris pun auto heran. Chris pun menjadi tambah bingung. Chris kembali keluar rumah. Di depan pintu, Chris dikenalkan oleh ayahnya Ross kepada beberapa orang. Salah seorang menanyakan apakah menjadi orang berkulit hitam lebih banyak keuntungan atau kerugiannya. Chris bingung dengan pertanyaan itu. Pada saat yang sama, Logan lewat. Chris pun meneruskan pertanyaan itu kepada Logan. Pada saat Logan menjelaskan, Chris mencoba candid memfoto Logan. Tapi apesnya, Chris lupa mematikan blitz kameranya. Hal yang tidak masuk akal pun terjadi. Tiba-tiba dari hidung Logan keluar darah dan dia sangat-sangat marah kepada Chris. Get out! Yo! Yo! Chris pun heran sekali. Ayahnya Ross bilang kalau orang itu kejang dan menyerang Chris dikarenakan blitz dari HP-nya Chris. Dan setelah dihipnotis ibunya Ross, Logan kembali tenang. Especially you, Chris. Untuk mencairkan suasana, ayahnya Ross mengajak para tamu untuk bermain bingo. Ross menolak dan lebih memilih jalan-jalan bersama Chris. Chris bilang kalau dia ingin pergi dari sini karena banyak hal aneh yang terjadi. Ross yang sangat mencintai Chris pun bilang kalau dia akan ikut bersama Chris untuk meninggalkan tempat ini. Di tempat lain, permainan bingo yang dibilang ayahnya Ross ternyata bukan permainan biasa. Seperti acara lelang.
Di sebelah ayahnya Ross ada foto Chris, dan di saat ayah Ross menunjukkan angka dengan jarinya, banyak orang pula yang mengangkat kertas bertuliskan bingo. Di angka 10, hanya Jim yang mengangkat kertas. Sepertinya Jim menang karena semua orang bertepuk tangan saat itu. Pada saat Chris dan Ross kembali ke rumah, Chris melihat hal-hal yang aneh lainnya. Walter dan Georgina menyambut mereka dengan senyuman. Begitu juga ayah dan ibunya Ross. Di dalam kamar, Chris mengirim foto orang berkulit hitam yang dia foto kepada Rod. Rod menelepon dan bilang kalau orang itu adalah Andre. Chris harus segera pergi dari rumahnya Ross. Handphone Chris lowbat. Mungkin karena itu handphone Chris selalu dicabut dari charger. Kepada Ross, Chris bilang kita harus pergi segera. Selagi Chris berkemas, dia melihat pintu lemari yang terbuka. Chris lihat di situ ada box yang berisi foto-foto Ross bersama pria-pria berkulit hitam. Padahal Ross bilang kalau Chris adalah pacar kulit hitam pertamanya. Dan Chris begitu gugup saat melihat Ross berfoto bersama Georgina. Di foto itu terlihat ekspresi wajah Georgina yang sangat berbeda dengan yang dia lihat secara langsung. Chris sangat ketakutan dan minta Ross untuk segera pergi dari tempat itu. Tetapi Ross kehilangan kunci mobilnya. Chris yang sudah membawa barang-barangnya dihadang oleh Jeremy dan ibunya. Chris yang gugup meminta Ross cepat cari kuncinya. Ayahnya Ross pun datang sambil bercerita yang membuat Chris semakin gugup sampai dia berteriak kepada Ross untuk meminta kunci mobilnya. Ross lalu menunjukkan kunci mobilnya sambil bilang dia tidak bisa memberikannya kepada Chris. Ternyata Ross adalah umpan untuk menjebak Chris. Pada saat Chris mau melawan, ibunya Chris memukul gelas dengan sendoknya dan Chris langsung jatuh terhipnotis. You were one of my favorites. Di tempat lain, Rod terus mencoba menghubungi Chris, tetapi Chris tidak bisa dihubungi. Rod lalu mencari informasi tentang Andre, dan diketahuilah kalau Andre hilang di Evergreen. Ya, ternyata Andre adalah orang yang disekap di awal film. Beralih lagi ke Chris terikat di sebuah kursi. Dia berusaha melepaskan diri, tetapi itu sia-sia saja. Di depannya tiba-tiba TV menyala. Terlihat dalam video seorang kakek tua mengatakan kalau Chris dipilih karena kelebihan fisiknya. Kakek itu menceritakan metode koagula yang sudah disempurnakan oleh darah dagingnya sendiri, yaitu ayahnya Ross. Lalu video di TV berubah ke seseorang yang sedang mengaduk teh dalam gelas. Dan Chris pun kembali tertidur. Lanjut, Rod melaporkan ke polisi perihal Chris yang hilang selama 2 hari. Lalu Rod pun menunjukkan foto Andre yang telah 6 bulan hilang. Tetapi polisi wanita berkulit hitam tersebut tidak menanggapi dengan serius aduan Rod tersebut. Polisi wanita berkulit hitam itu memanggil 2 orang polisi berkulit hitam lainnya. Tetapi setelah Rod menjelaskan kembali, ketiga polisi itu malah tertawa dan mencibir cerita Rod. Rod lalu menyelidikinya seorang diri. Dia pun mencoba menghubungi Chris kembali. Telepon dijawab oleh Ross. Ross bilang kalau Chris sudah pergi 2 hari yang lalu karena ketakutan. Chris pergi tergesa-gesa menggunakan taksi dan handphonenya tertinggal. Rod menutup teleponnya dengan marah-marah. Dia tahu kalau Ross berbohong. Chris terbangun dari tidurnya dan dia disuguhkan video seorang buta yang sempat mengobrol dengannya, Jim. Dari penjelasan Jim itu diketahui kalau ternyata orang-orang berkulit hitam mempunyai fisik yang baik dan cocok sekali dengan koagula. Jadi koagula adalah proses pengangkatan otak seorang berkulit hitam yang digantikan oleh otak seorang berkulit putih yang sudah tua atau memiliki keterbatasan secara fisik. Atau kata lainnya, transplantasi. Wadaw, wadaw, wadaw. Di tengah keputusasaannya, Chris melihat kursi sobek yang dia cakar pada saat dia berontak. Dia lihat ada kapas yang keluar dari dalam kursi. Beberapa lama kemudian muncul lagilah seseorang yang mengaduk teh dalam gelas. Dan Chris pun tertidur lagi. Di tempat lain, ruang operasi, ayahnya Ross memulai proses koagula tersebut.
Kepala Jim mulai dibedah, kulit kepala dilepas, lalu berikutnya tengkoraknya pun dibelah dan dilepas juga. Jeremy? Di saat yang sama, Jeremy akan menjemput Chris. Jeremy lalu membuka semua ikatan Chris. Pada saat Jeremy berbalik badan, Chris lalu menghajar Jeremy dari belakang dengan bola yang keras. Chris lalu mengeluarkan kapas dari kupingnya. Ternyata kapas yang dari kursi dia pakai untuk menutupi telinganya, sehingga suara hipnotis dari sendok dan gelas tidak dia dengar. Chris melihat kepala rusak lalu dibawanya. Di ruang operasi, ayahnya memanggil Jeremy karena penukaran organ siap dimulai. Pada saat ayahnya keluar untuk mencari Jeremy, tiba-tiba Chris datang dan menusuk ayahnya Ross dengan tanduk rusak. Ruang operasi pun terbakar. Chris menyisir rumah. Dia lihat ibunya Ross. Pada saat ibunya Ross mau mengambil cangkir, Chris lalu buru-buru membuangnya. Chris ditusuk, tapi dia tahan pakai telapak tangannya. Dan dia balikan pisau itu ke arah wajah ibunya Ross. Pada saat Chris mau keluar, Jeremy yang ternyata belum mati tiba-tiba menyerang Chris. Leher Chris pun dikunci. Tetapi Chris mengerahkan semua tenaganya lalu menusuk kaki Jeremy. Dia habisi Jeremy dengan gemas dan dia ambil kunci mobil darinya. Di dalam kamar, Ross sedang online mencari korban berikutnya sambil mendengarkan musik memakai headset. Jadi dia tidak bisa mendengar keributan yang terjadi di rumahnya. Chris yang kabur dengan membawa mobil Jeremy menabrak Georgina. Chris yang mempunyai masa-masa sulit saat ibunya ditabrak orang merasa tidak tega. Dia lalu memasukkan Georgina ke dalam mobil. Suara teriakan Georgina ternyata terdengar oleh Ross. Ross lalu keluar sambil membawa senapan. Dan ternyata Georgina adalah neneknya Ross. Wadaw! Di dalam mobil, Georgina yang tersadar memukuli Chris, yang mengakibatkan Chris tidak bisa mengontrol setirnya hingga menabrak pohon. Georgina mati di tempat. Chris yang masih sadar ditembaki oleh Ross. Chris yang mencoba lari sambil terhuyung-huyung dikejar oleh Walter yang ternyata adalah kakeknya Ross. Walter yang jago dalam berlari berhasil menangkap Chris. Chris yang dalam keadaan tercekik mengingat sesuatu. Dia mengambil handphonenya lalu memfoto Walter memakai blitz. Seketika Walter terdiam dan tersadar. Dia meminta senapan dari Ross lalu menembak Ross dan Walter akhiri dengan membunuh dirinya sendiri. Rod pun datang menjemput Chris dan film pun berakhir. Pelajaran yang kita dapat dari film ini, jangan lupa membawa martabak kalau ke rumah calon mertua, biar aman.